Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir yang menerjang 2 dari 7 kecamatan di Kabupaten Musirawas Utara masih belum surut. Angin kencang menyebabkan sebuah pohon berusia 20 tahun di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, tumbang. Rekaman video duel 2 orang perempuan dengan senjata tajam viral di media sosial. Viral di media sosial duel antara 2 orang perempuan dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tersebut terjadi di Talang Kerikil, Kuburan Cina. Warga pun merasa resah akibat peristiwa ini. Bak pertunjukan di video ini terlihat 2 perempuan terlihat duel dengan senjata tajam. Sampai akhir pertarungan, salah satu wanita terlihat baik-baik saja, namun lawannya yang mengenakan kaos berwarna hitam tampak terluka hingga berdarah di bagian lengan. Ironisnya, sejumlah orang yang hadir tampak tidak mencoba untuk melerai, malah cenderung memprovokasi keduanya, bahkan salah seorang pria yang terekam diduga memegang senjata api rakitan. Video ini beredar di media sosial dan mendapat perhatian luas masyarakat. Peristiwa ini terjadi di tempat pemakaman umum Talang Kerikil, Kuburan Cina, Jalan Sudirman, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Menurut warga sekitar, makam lokasi ini memang kerap menjadi tempat berkumpul remaja tanggung setiap harinya. Inilah. Posisinya inilah kayaknya Kak ya? Oke, tapi tidak tahu kapan kejadiannya ya? Nah, tahu kalau kejadiannya. Memang sering ada anak-anak kumpul sini Kak? Ada juga kadang-kadang. Sering. Cuman di sini baik mangkalan duduknya. Ya. Kakak kebetulan warga mana Kak? Kemuning, di Perja. Jadi sehari-hari di sini nyari pakan ini? Ya, bangunan. Oh, sekalian kerja Ini bangunan. bersih kuburan sini. Oh, masih kuburan. Nah, di tenteng depan ini, di Ailam. Hingga saat ini belum diketahui identitas kedua wanita yang terlibat aksi saling bacok tersebut. Namun dengan adanya peristiwa ini, warga sekitar merasa resah lantaran lokasi yang seharusnya menjadi tempat yang tenang berubah menjadi tempat ajang baku hantam. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Diduga dipicu persoalan warisan, seorang pria di Kota Palembang dikeroyok oleh 2 anak kandungnya. Akibatnya korban menderita luka serius pada bagian wajah. Diduga menjadi korban pengeroyokan oleh 2 anak kandungnya, Herman, warga Alang-Alang Lebar, Palembang, mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Pria berusia 61 tahun ini menderita luka serius pada bagian pipi akibat dianiaya 2 bersaudara Tia Tara Diva dan Fristo Emilio yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Kejadian bermula saat kedua pelaku meminta agar korban memberikan semua harta warisan kepada mereka, termasuk harta yang akan diserahkan kepada istri muda korban. Dia mengambil harta waris tuh, nggak dikuasai juga loh bicara. Ya awalnya itu tadi kan kemarin itu aku ngomong dengan anak aku Tia, tak sertifikat buku yang 3 pintu itu tolong digadainya 650 juta. Kalau sudah kau bayar berapa sini aku nak jual di Tia. Ini kami tunggu si bayar dulu. Jadi kau udah kasih beban lagi untuk bayar. Nah dia ngomong, Pak, kalau andai kata dia urusan ini, aku tidak setuju. Sebab apa? Bapak kena jual-jual tuh untuk nginjuk kata bini muda Bapak. Aku ngomong, dia nginjuk sih nginjuk, tetap aku kena hidup dengan dia. Meski kedua pelaku merupakan anak kandung, namun korban berharap polisi segera menangkap dan memproses keduanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi meringkus 1 dari 3 pelaku penggelapan buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Pelaku sempat kabur sebelum akhirnya tertangkap polisi. Johnson Saragih diringkus oleh tim reskrim Polres Martapura setelah hampir 1 bulan terakhir menjadi buronan polisi.
Pria berusia 29 tahun itu merupakan satu dari 3 terduga pelaku penggelapan buah sawit milik perusahaan perkebunan di tempatnya bekerja. Akibatnya pihak perusahaan menderita kerugian hampir 3 ton buah sawit senilai 6 juta rupiah. Terungkapnya kasus penggelapan buah sawit ini bermula dari kecurigaan pihak perusahaan saat mengetahui timbangan buah sawit yang dibawa pelaku selalu berkurang. Benar saja, saat dilakukan pemeriksaan, ternyata buah sawit tersebut dijual tersangka kepada seorang penadah. Saat hendak dilakukan penangkapan, tersangka bersama 2 rekannya melarikan diri. Berawal kejadian ini sering terjadi, sering terjadi untuk kemudian dari pihak perusahaan berusaha untuk mengungkap kasus tersebut, ya. Ternyata pada hari Senin tanggal 18 Desember didapat informasi bahwasanya telah terjadi penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh 3 tersangka, ya. Polisi saat ini masih berburu 2 rekan pelaku bernama Rivo Sinaga dan Michael Luban Batu yang masih buron. Pelaku dijerat dengan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dugaan malpraktik salah satu rumah sakit di Palembang dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan oleh seorang pasien yang mengalami kematian jaringan di tangan kirinya pasca diinfus. Petrus, berumur 58 tahun warga Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, menjalani pemeriksaan atas laporan dugaan malapraktik yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit ternama di Kota Palembang. Ia melaporkan rumah sakit tersebut lantaran tangan kirinya mengalami luka hingga kehitaman dan mengakibatkan cacat permanen saat dirawat akibat diare. Ketika diinfus, dirinya merasa seperti tersetrum oleh aliran listrik bertegangan tinggi, sehingga ia mengerang kesakitan. Kayak tersetrum yang sangat kuat, kayak 500 watt aja tangannya. Salah obat atau seperti apa Pak dugaan? Tidak diketahui juga. Laporan dugaan malpraktek di Rumah Sakit Siloam, Palembang. Malprakteknya apa, Bu? Seperti apa, Bu? Kita dugaan sementara sih karena ada kesalahan pengimpusan klaim kita. Jadi klaim kita pada tanggal 1 Oktober 2023 dirawat di RS Siloam dengan keluhan pada waktu itu diare Terus? dan muntah. Selanjutnya pada tanggal tersebut klaim kami dilakukan pengimpusan oleh petugas medis dari RS Siloam. Setelah hari kedua tanggal 3 jam 2 malam baru terasa tangan si klien kami dalam kondisi seperti terbakar. Sejauh ini tim penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu Polda Sumsel telah memeriksa 3 orang saksi. Sudah ada laporan memang terkait dugaannya malpraktek ya. Di sini LP-nya itu tanggal 21 Desember 2023. Jadi pelapornya ini adalah kuasa hukumnya dari korban, jadi Petrus ini selaku korbannya. Jadi untuk upaya yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam hal ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi ya. Di sini korban sendiri, terus anaknya, kemudian keluarga korban. Nah, jadi kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terkait adanya aturan bahwasannya kalau kita melakukan pemeriksaan terhadap tenaga medis kita memerlukan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Hingga kini pihak rumah sakit belum dapat ditemui dan memberikan klarifikasi terkait peristiwa tersebut. Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.